and yeah, so have been so far a surprise even for me. Tampil beda di bawah asuhan John Hartman, Oli Romeni dapat pujian dari pelatih Manchester City. Dari striker menjadi playmaker, Pep Guardiola umpannya udah mirip Kevin De Bruyne, jir. Perubahan itu kadang nggak datang dengan suara keras, nggak selalu lewat gol spektakuler atau selebrasi berlebihan. Kadang, perubahan itu justru terlihat dari sesuatu yang lebih halus. Cara pemain bergerak, cara dia membaca ruang, dan yang paling penting, cara dia mengubah perannya tanpa kehilangan identitas. Dan itulah yang sedang terjadi pada sosok Oli Romeni hari ini. Di bawah tangan dingin John Hartman, Romeni seperti menemukan versi baru dari dirinya sendiri. Dulu kita kenal dia sebagai striker murni, target man, finisher, pemain yang hidup dari sentuhan terakhir di kotak penalti. Tapi sekarang, dia seperti ditarik mundur sedikit, diberi kebebasan lebih luas dan hasilnya justru lebih berbahaya. Bukan cuma sebagai pencetak gol, tapi sebagai kreator. Yang menarik, perubahan ini bukan sekedar eksperimen biasa. Ini bukan sekedar coba-coba posisi baru. Ini adalah transformasi yang punya arah jelas. Hartman seolah melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi dari Romeni. Visi bermain, ketenangan saat memegang bola, dan kemampuan membaca pergerakan rekan setim yang ternyata jauh di atas ekspektasi banyak orang. Dan disinilah cerita mulai jadi makin panas. Karena perubahan ini ternyata nggak cuma disadari oleh penonton atau fans, tapi juga sampai ke telinga salah satu pelatih terbaik di dunia, Pep Guardiola. Bayangin, seorang Pep yang terkenal perfeksionis, yang sangat detail soal peran pemain, sampai memberikan komentar soal Romeni. Dan bukan komentar biasa, tapi pujian yang cukup bikin banyak orang melongo. Katanya, umpannya udah mirip Kevin De Bruyne, jir. Kalimat itu mungkin terdengar santai, bahkan ada kesan bercanda. Tapi kalau kita pahami lebih dalam, itu adalah pengakuan yang sangat besar. Karena kita semua tahu, De Bruyne bukan sekedar gelandang biasa. Dia adalah simbol kreativitas modern, pemain yang bisa melihat celah yang bahkan belum terpikirkan oleh orang lain. Dan ketika nama itu disebut dalam konteks Romeni, artinya ada sesuatu yang benar-benar berubah. Sekarang coba kita lihat lebih dalam di lapangan. Romeni bukan lagi pemain yang hanya menunggu bola. Dia turun, dia jemput bola, dia buka ruang, dan yang paling mencolok, dia mulai jadi penghubung antar lini. Ketika tim kesulitan membangun serangan, dia hadir sebagai solusi. Ketika lini tengah buntu, dia turun membantu. Dan ketika peluang muncul, dia tetap punya insting sebagai striker untuk menyelesaikan. Ini yang bikin perannya jadi unik. Dia bukan gelandang murni, tapi juga bukan striker konvensional lagi. Dia ada di tengah-tengah, hybrid. Dan dalam sepak bola modern, pemain seperti ini sangat berharga. Kalau kita tarik lebih dalam lagi, peran ini sebenarnya mirip dengan konsep false nine yang sering dipopulerkan oleh Pep Guardiola di berbagai timnya. Seorang penyerang yang nggak cuma berdiri di depan, tapi turun ke tengah, menarik bek keluar dari posisinya, lalu menciptakan ruang bagi pemain lain untuk masuk. Bedanya, Romeni nggak cuma jadi pemancing ruang, dia juga jadi otak di balik serangan itu sendiri. Dan disinilah letak keistimewaannya. Karena nggak semua striker bisa melakukan transisi ini. Banyak yang kehilangan ketajaman saat ditarik mundur, banyak yang jadi setengah-setengah. Nggak tajam sebagai striker, tapi juga belum cukup kreatif sebagai playmaker. Tapi Romeni justru mulai menunjukkan keseimbangan yang menarik. Kita mulai melihat umpan-umpan vertikal yang berani, through pass yang memecah lini, bahkan beberapa momen di mana dia mengirim bola dengan timing yang sangat presisi. Sesuatu yang biasanya kita lihat dari gelandang kelas dunia seperti Kevin De Bruyne. Dan di titik ini, netizen mulai terbelah. Ada yang mulai hype, bilang ini adalah versi baru dari Romeni yang jauh lebih lengkap. Tapi ada juga yang masih skeptis. Mereka bilang, baru juga beberapa pertandingan. Atau, lihat dulu konsistensinya. Dan jujur, itu valid. Karena dalam sepak bola, 1 atau 2 pertandingan bagus belum cukup untuk membuktikan segalanya. Tapi yang nggak bisa dipungkiri adalah arah perkembangannya. Ini bukan sekedar performa bagus, ini perubahan gaya bermain. Dan perubahan seperti ini biasanya punya dampak jangka panjang. Apalagi kalau didukung oleh sistem yang tepat dan pelatih yang percaya penuh. Dan jangan lupa, kepercayaan itu mahal.
Ketika seorang pelatih seperti John Herdman berani mengubah posisi natural seorang pemain, itu berarti dia melihat potensi yang mungkin bahkan belum disadari oleh pemain itu sendiri. Dan ketika pemainnya bisa menjawab kepercayaan itu di lapangan, disitulah chemistry mulai terbentuk. Sekarang coba bayangin, kalau ini terus berkembang, Romeni jadi pemain yang fleksibel, bisa jadi striker, bisa jadi playmaker, bahkan bisa jadi penghubung antar lini. Tim jadi lebih dinamis, lawan jadi lebih sulit membaca permainan. Dan di level yang lebih tinggi, ini bisa jadi tiket untuk naik kelas. Karena sepak bola modern sangat menghargai pemain yang multi-role. Dan di titik ini, obrolan mulai melebar. Mulai ada yang bahas kemungkinan dia untuk main di luar negeri. Mulai ada yang bandingkan dengan pemain-pemain Eropa yang punya peran serupa. Bahkan ada yang bilang kalau dia konsisten, bukan nggak mungkin dia bisa jadi salah satu pemain yang paling unik yang dimiliki tim ini dalam beberapa tahun ke depan. Tapi sekali lagi, semua itu masih kalau. Yang jelas, saat ini kita sedang melihat proses yang menarik. Seorang striker yang berani berubah, seorang pelatih yang berani mengambil resiko, dan sebuah sistem yang mulai menemukan bentuknya. Dan mungkin, tanpa kita sadari, kita lagi menyaksikan lahirnya versi terbaik dari Oli Romeni. Versi yang gak cuma berdiri di kotak penalti menunggu bola, tapi versi yang menciptakan peluang itu sendiri. Dari striker jadi arsitek serangan, dari pemburu gol jadi pemberi asis. Dan ketika nama seperti Pep Guardiola sudah mulai ikut bicara, bahkan sambil menyebut Kevin De Bruyne, mungkin ini bukan lagi sekedar hype. Mungkin ini adalah sinyal bahwa sesuatu yang besar sedang mulai terbentuk.